Carilah monitor yang minimal 100% sRGB. Kalau bisa lebih gede 120% akan lebih bagus, ya kan? Halo, saya Jun. Hari ini kita akan bicara tentang color gamut. Jadi perlu kita tahu dulu nih bahwa color gamut dan akurasi warna atau color accuracy itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi di saat kamu beli monitor yang nyebutin 100% sRGB, 85% DCI-P3 itu ya, itu tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas warnanya. Jadi color gamut itu adalah library warna, jumlah warna, berapa banyak warna yang bisa ditampilkan oleh sebuah monitor. Sedangkan color accuracy adalah seberapa bagus kualitas warna yang bisa ditampilkan oleh monitor. Bingung? Jadi color gamut dari sebuah monitor tadi itu adalah sebuah library, jumlah warna yang bisa ditampilkan. Itu berarti bisa kita ibaratkan color gamut itu adalah keranjang buah gitu ya misalkan. Jadi berapa banyak buah yang bisa ditampung oleh si monitor ini. Sedangkan color accuracy adalah kualitas buah yang ditampung di dalam keranjangnya. Apakah buahnya layak makan atau jauh dari layak? Jadi semakin besar color gamut sebuah monitor, itu ya keranjangnya semakin gede. Akan ada semakin banyak buah yang bisa ditampung dan berarti akan ada semakin banyak warna yang bisa ditampilkan oleh monitor. Wah, berarti bener dong. Semakin tinggi color gamutnya, semakin bagus monitornya. Ya, dalam hal jumlah warnanya memang iya, tapi bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa juga kualitas warnanya, kualitas buahnya tadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang jelas semakin besar gamutnya, semakin besar keranjangnya, harganya akan semakin mahal. Tapi belum tentu kita butuh keranjang sebesar itu dan lebih lanjut lagi, belum tentu buahnya sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita lihat bersama ini namanya adalah chromaticity diagram. Singkatnya ini adalah diagram warna yang diharapkan bisa mewakili seluruh warna yang ada di dunia yang bisa dilihat oleh mata kita. Agak panjangnya, nama diagram ini adalah CIE 1931 Color Space. Dia adalah diagram pertama yang menggambarkan hubungan antara gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu yang bisa kita lihat dengan kemampuan fisik mata manusia dalam menangkap warna. Lebih panjangnya nggak usah aja. Singkatnya, ya tadi. Diagram ini mewakili keseluruhan warna yang bisa dilihat mata manusia. Tapi pada prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu melihat barang itu langsung. Jadi, mouse langsung kita lihat warnanya, oh ya, ini putih. Enggak. Dalam banyak hal, kita melihat suatu objek itu lewat sebuah media. Lewat monitor misalkan. Atau lewat barang-barang yang dicetak. Jadi, di majalah, di koran, terus di poster, baliho, dan sebagainya. Di mana media-media tadi, seperti monitor ini, ternyata belum mampu untuk menampilkan keseluruhan warna yang ada di dalam chromaticity diagram. Jadi kalau kita ibaratkan warna yang ada di diagram tadi itu ada 1000 totalnya gitu ya. Ternyata monitor ini hanya sanggup menampilkan 100 warna aja. Nah, di sini pabrikan monitor harus milih nih. Dari 1000 saya cuma bisa nampilin 100. Tapi yang mana nih yang 100? Nggak boleh sembarangan ngambilnya kan? Karena jangan sampai nanti begitu diambil 100 sembarangan ternyata waktu tampil itu semua warnanya biru gitu kan. Atau ada juga yang warnanya hijau semua. Selain itu pabrikan monitor juga harus bisa memastikan bahwa warna yang mereka pilih itu sinkron juga sama pabrikan-pabrikan lain. Jadi jangan sampai monitor ini warnanya biru semua, yang sana hijau semua, yang sana kuning semua. Dan akhirnya saya sebagai user udah punya PC, beli monitor yang berbeda, tapi warnanya tampilnya beda semua, bre. Jadi kita sebagai user butuh yang namanya sebuah standarisasi. Bahwa kalau saya beli monitor ini, iya dia cuma bisa menampilkan 100, tapi at least 100-nya itu selalu sama. Brand ini, brand A, B, C, D, E yang lain itu juga menampilkan 100 warna yang sama. Dan akhirnya dibuatlah standar tadi, bahwa 100 warna munculnya harus ini. Dan itu disebut dengan color space. Satu area di dalam chromaticity diagram yang mengcover warna tertentu, di mana letak dan luasannya sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan orang-orang di suatu industri yang membutuhkan standarisasi warna tertentu. Hari ini jenis standar color space udah ada banyak banget. Salah satu yang paling sering kita dengar dan paling tenar kali ya, apalagi kalau bukan sRGB. sRGB adalah standar RGB color space yang dibuat oleh HP bersama dengan Microsoft di tahun 1996 untuk digunakan pada monitor, printer, dan web browser. Standarnya disahkan oleh IEC, International Electrotechnical Commission di tahun 1999. Posisinya dalam chromaticity diagram kurang lebih seperti ini. Dari keseluruhan warna yang bisa dilihat oleh mata kita, yang kita ibaratkan ada 1000 tadi,
Color sRGB cukup bisa menampilkan yang ada di dalam segitiga itu. Kita ibaratkan aja ada 100 warna di dalam segitiga ini yang kita sebut 100% sRGB. Tapi seiring berjalannya waktu, 100% sRGB dianggap nggak cukup. Ya iyalah, 100 warna nggak cukup bre, karena totalnya ada 1000. Jadi para pabrikan monitor terus berusaha agar produk mereka, monitor ini, bisa menampilkan warna semakin banyak. Kalau bisa mendekati chromaticity diagram. Atau mungkin bisa lebih. Dan tentu saja mereka berhasil melakukannya. Selain sRGB, ada banyak sekali standar color space yang lain. Adobe RGB contohnya yang luas areanya lebih besar dari sRGB. Jadi kalau dibandingin sama sRGB, itu kurang lebih dia hanya 80% dari luasan Adobe RGB. Selain itu masih banyak standar color space lain yang luasan areanya juga berbeda-beda, tapi umumnya lebih besar dari sRGB. Ada NTSC, DCI-P3, Rec 2020, Profoto RGB, dan sebagainya. Nah, sampai sini kita pause dulu. Kita recap dulu bahwa tadi sRGB, Adobe RGB, terus NTSC, DCI-P3 itu namanya adalah color space. Singkatnya mereka adalah batasan satu set warna yang sudah ditentukan oleh suatu standar tertentu. Sedangkan color gamut adalah kemampuan sebuah device untuk menampilkan warna dari color space tertentu, di mana dia dinyatakan dengan persen color space-nya. Jadi kalau monitor ini bisa menampilkan keseluruhan warna yang ada di dalam segitiga tadi, maka dia disebut punya color gamut 100% sRGB. Jadi kalau ada monitor yang nggak bisa menampilkan keseluruhan warna sRGB, ya berarti dia punya persen lebih kecil, mungkin 70% atau 75% sRGB. Termasuk kalau dia ternyata bisa menampilkan lebih banyak, maka ada juga monitor yang 120% sRGB, 140% sRGB, karena library-nya lebih banyak dibandingin standar color space sRGB. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kalau gitu, apakah monitor yang sRGB-nya lebih tinggi itu akan lebih bagus? Karena dia berarti library-nya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan dia 140%, ya berarti kan dia lebih dari 100%. Kalau kita butuh 100%, ya berarti 140 lebih bagus dong ya. Ternyata belum tentu seperti itu. Karena kita kembali lagi, kebutuhannya untuk apa? Contoh, sebagian besar website masih menggunakan standar sRGB. Jadi kalau kamu bekerja di bidang yang berhubungan dengan web, entah web designer, graphic designer, video editor, dan sebagainya yang berhubungan dengan website, maka 100% sRGB adalah standar yang digunakan oleh orang-orang di industri tersebut. Tapi kalau kamu bekerja di bidang fotografi, di mana hasil karya kamu nanti akan dicetak, maka Adobe RGB lebih banyak digunakan. Jadi carilah monitor atau printer yang memiliki persen gamut Adobe RGB yang besar. DCI-P3 disusun oleh industri perfilman untuk menggantikan sRGB. Luasannya sedikit lebih kecil dibandingin Adobe RGB. Jadi kalau kamu bekerja di bidang perfilman seperti ini, maka monitor dengan persen DCI-P3 yang tinggi akan semakin bagus. Terus gimana hubungannya dengan semakin tinggi persennya tidak selalu lebih bagus? Kita kembali ke perumpamaan awal tadi, bahwa kalau 100% sRGB berarti itu artinya monitornya harus bisa menampilkan 100 warna, di mana warnanya itu adalah warna 0 sampai 100. Sedangkan monitor yang 120% berarti dia punya library 120 warna, yang mana warnanya adalah warna 0 sampai 120. Kita udah tahu juga bahwa masing-masing industri punya standar tersendiri. Misalkan tadi untuk web designer, di mana di industri itu semua orang menggunakan 100% sRGB. Jadi semua orang di industri itu hanya butuh warna 0 sampai 100 aja. Gimana jadinya kalau kamu punya monitor yang punya 120 warna, 120% sRGB gitu ya? Kalau hal itu terjadi, maka di saat kamu membuat desain menggunakan monitor yang 120 warna tadi, akan ada beberapa warna yang kamu pakai yang di luar 100%. Misalkan kamu pakai warna nomor 113 dan 119 gitu ya. Bagus. Dibuat di sini warnanya sesuai dengan yang kamu harapkan. Akhirnya hasil kerja kamu save, kamu serahkan ke klien kamu yang ternyata di sana mereka cuma pakai monitor 100% sRGB. Library-nya cuma punya 100 warna. Akhirnya begitu desain kamu dibuka di sana, akan ada dua warna yang dia nggak punya, bre. Warna 113 dan 119 yang tadinya kamu lihat di sini bagus, begitu dibuka di sana, ternyata sistem mereka nggak punya warna yang bersangkutan karena maksimal di sana warnanya cuma nomor 100. Akhirnya sistemnya akan berusaha untuk mengkonversi warna tadi menjadi warna entah apa yang mereka punya, tapi ujung-ujungnya warna yang muncul akan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan yang kamu lihat saat kamu membuat desainnya. Akhirnya dari sini akan muncul potensi masalah, di mana nanti klien kamu akan bilang, ini warnanya kenapa kayak gini? Gua ordernya bukan yang ini. Kemudian alasan yang kedua, dalam color gamut ada dua istilah lagi, bre. Ada yang namanya gamut volume, ada yang namanya gamut coverage. Jadi di saat kita bicara segitiga standar sRGB tadi, color space sRGB, berdasarkan standar, luas segitiganya harus segitu.
Posisinya juga harus seperti itu. Bentuk segitiganya harus tepat dan koordinat warnanya juga harus tepat di situ. Monitor yang memiliki gamut 100% sRGB itu berarti dia punya segitiga yang luasannya sama. Tapi permasalahannya, begitu masuk ke dalam diagram, posisi segitiganya belum tentu sama persis. Bisa jadi segitiga sRGB yang dimiliki monitor ini agak miring dikit, bre. Dan akhirnya akan ada yang berpotongan dengan segitiga standarnya. Sebagian kecil akan berada di luar segitiga sRGB. Ya, katakanlah 2% areanya berada di luar koordinat yang ditentukan. Jika hal itu terjadi, maka disebut monitor ini, iya, dia punya gamut volumenya 100% sRGB. Karena library-nya memang segitu. Tapi, gamut coverage-nya cuma 98%. Karena yang 2% miring, dia akan ada di luar segitiga sRGB-nya. Contoh, ini adalah salah satu monitor yang saya punya. Gamut volumenya tertulis 121% sRGB. Tapi yang berpotongan dengan koordinatnya hanya 97%. Jadi tertulis gamut coverage-nya hanya 97%. Walaupun sebenarnya dia bisa menampilkan jauh lebih banyak. Jadi dalam kasus seperti ini, walaupun monitor saya punya library yang jauh lebih banyak, tapi ternyata untuk warna yang dibutuhkan, dia malah kurang 3, bre. Sisa warna yang 20% tadi nggak relevan karena tidak dibutuhkan di industri pekerjaan saya. Jadi ini adalah satu contoh bahwa gamut yang lebih besar ternyata tidak selalu lebih bagus. Terus gimana kalau kita udah terlanjur beli monitor yang 120% sRGB yang harganya jauh lebih mahal, kok ternyata malah nggak sesuai dengan kebutuhan? Apakah harus ganti? Nggak juga sih. Kalau dalam kasus monitor saya, itu saya ternyata bisa membatasi color gamutnya cukup di 100%. Jadi nggak dimanfaatkan 120%, dia bisa dibatasin ke 100%. Caranya gampang banget, saya tinggal ngerubah monitornya pakai mode sRGB, dan di situ dia akan otomatis langsung nurunin color gamutnya menjadi 100% doang, nggak sampai 120%. Tapi sepertinya hal ini tidak bisa terjadi di sembarang monitor, karena nggak semua monitor punya mode sRGB. Terus ada lagi yang punya mode sRGB, tapi ternyata waktu diaktifin, dia bukan langsung nurunin ke 100. Jadi waktu saya pakai mode sRGB-nya, dia bukan turun ke 100%, tapi masih ada lebihannya. Mungkin sekitar 110%-an kalau nggak salah. Jadi akhirnya walaupun dengan mode sRGB, ternyata masih ada library warna yang bisa menimbulkan masalah. Ada potensi masalah kalau digunakan pada industri yang hanya butuh 100% sRGB. Dan itulah penjelasan tentang color gamut. Semoga tidak membingungkan. Kalau masih bingung bisa coba ditonton lagi. Kalau masih bingung juga mungkin kita akan bahas lain waktu dengan cara yang berbeda kali ya. Termasuk masalah color accuracy yang juga belum dibahas di video ini. Tapi yang pasti kamu harus ingat bahwa color gamut dan kualitas warna adalah dua hal yang berbeda. Beli monitor berapapun persen sRGB-nya, berapapun persen Adobe RGB-nya, tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas warna yang bisa ditampilkan oleh monitornya. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.